Pak, saya kenalin teman saya. Bapak kenalin teman Bapak. Nanda. Nanda, halo. Hai Nanda. Gua nandain dulu. Kakinya sakit nggak? Bisa jalan? Bisa. Jalan yuk kapan yuk? Bentar ya. Pak, bentar ya. Marah atau berteriak jika saya merasa kesal dengan beban pekerjaan? Tidak, saya lebih bunuh diri. Cari yang tepat. Ini. Salah ngadepnya. Ini karena perempuan ada juga. Ah serius tuh, baru denger. Oh, ada dok. Ada. Ini saya. Pak, Bapak tahu ini Pak. Apa sih? Ini alat yang paling genit Pak. Maksudnya? Ini. Bukan alat yang paling ini. Gunain Ini vakum ruangan. Memang vakum ruangan Pak? Iya, bukan vakum, parfum. Oh, parfum. Jadi kita di sini ngapain Pak? Kita sekarang mau ke ruangannya Pak Yani, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Itu yang Disingkat? tadi. Deputi KSPK. KSPK. Oh, Depkes. Depkes gitu. Ya, nanti di sini lo akan ngisi websitenya BKKBN. Di situ akan memperlihatkan lo secara mental sudah siap nikah atau belum. Ayo. Oke Pak, siap. Pak, Cuci tangan dulu Pak. Ya kan? Pembersihan nih. Biasanya saya bawa botol kosong. Boleh. Ngisi itu. Buat di rumah. Iya. Biar irit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum Pak. Woi. Pak. Enggak. Halo Pak. Pak Yani. Senang sekali bisa ketemu. Saya yang senang sekali nih ketemu. Kalau enggak kan hanya ngelihat dari TV kami. Pak. Nih, Marcel mau menikah, Pak. Iya Pak. Wish. Ya. I want to be married. Cocok datang sama ini. Ya, pas Mas Andi datang ke BKKBN ini khususnya kemari. Nah, Mau nikah siap belum? tuh, Sel. Itu dia Udah Pak. siap belum lo? Saya nggak tahu Pak. Nah, Saya belum tahu. secara Pak. mental saya pengen tahu sebenarnya Iya. dia udah siap atau belum. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Hasto. Hasto. Iya, Oh, udah Pak ketemu Dokter. Pak Hasto. Sudah ketemu Pak Dokter Iya. Hasto. Nanti katanya di sini secara mental bisa diketahui sebenarnya dia sudah siap atau belum dengan mengisi di website Betul. Pak. Kita ada kebetulan BKKBN udah ngembangin website untuk siap nikah. Sebenarnya bisa dicoba semua dari manapun, dari Dari mobil rumah pun selama bisa. bisa login itu Pak ya? Bisa, sangat mudah. Dan harusnya memang betul tuh, kami ini semuanya harus sebelum kita nikah harusnya coba dulu. Oh gitu Pak. Tadi kan rasanya masa siap nih ya. Mungkin dari finansial mungkin siap, tapi apa siap dari komponen-komponen yang lain, mental mungkin iya siap. Iya siap. Tapi banyak komponen yang nanti dicoba. Biasanya kalau kita nih, saya dulu nih, Iya. mana ada yang model gini, pokoknya masuk nikah, sudah berkeluarga baru ketahuan. Ternyata kekurangan istri itu agak berat misalnya kita untuk menerimanya. Nah di sini sebelum itu kita harus siapkan. Misalnya nanti ada pertanyaan, siapkah kalau misalnya kebetulan anak kita itu nggak sehat. Siap nggak kita nanti hal menerima yang kondisi-kondisi seperti itu, kita nggak tahu istri juga sakit apa. Benar. Ngetes aja pun, kalau di luar negeri kan orang ngetes harus dari turunan, oke lah itu bisa tahu. Tapi di kita kan nggak ada yang tes itu. Tahu-tahu kawin anak dengan seperti ini, siap nggak kita yang seperti itu? Salah satu kan ini. Itu bisa dicek Jadi, ya. satu kebetulan sekali nih, kami sedang diskusi tentang website ini. Ini saya kenalkan di sini. Kenalin Pak. Oh, iya. Pas. Pak, saya kenalin teman Iya. saya. Bapak kenalin teman Bapak. Pak, mohon maaf, ini SPG-nya. Bukan SPG. bukan SPG. Masa di kantor ada SPG? Saya tahu. Ini timnya, biar Bapak yang mengenalkan ini siapa Timnya. siapa Pak? Ini bukan SPG-nya, tapi juga bukan UPI. Kalau di Oh. kantor kan bukan, Bukan. kan cangkepnya Pak Sapu. Saya kira. Yang ujung sana itu Nanda. Nanda. Nanda, halo. Hai Nanda. Gua nandain dulu. Nanda, Oke. Nanda ini salah seorang pengurus dari forum apa Nanda? Forum Genre Indonesia. Genre. Oh, Genre Indonesia. Saya tanya nanti genre itu apa. Siap-siap Oke. Pak. Ini Teli, tapi nggak sedang hitung ya Teh? Teli ya? Teli. Kita bisa hitung ya, tapi nggak sedang menghitung. nggak Dia sedang hitung. Dia sedang megang itu. Yang paling ujung
Itu kan dari Sunda. Halo. Tapi sudah di ujung timur sana. Oh. Kakak majuan dikit dong. Mojok aja kayak sama Kandin gitu. Eva. Oke, Eva. Kak Eva ini memang ASN pegawai kita di sini. Oh. Pegawai dari Direktorat Remaja. Wow, keren. Oke, Jadi- Deli, Eva, Nanda, salam kenal semuanya. Saya kenalin, ini teman saya Iya. namanya Marcel. Halo Bang. Asma. Dapat jodoh gua. Siap. Ada 3, masa atuh aja lo nggak bisa? Ya, cocok kalau udah dapet di sini, ntar sekantor ini datang di kamar ini. Datang langsung, Pak. Begitu caranya. Maaf, siap Pak. Iya, iya. Saya setuju-setuju aja, tapi siap nggak? Ah, Itu. kita cek Ini. apakah Marcel siap atau enggak. Iya. Lo ngisi di website langsung ya. Pertanyaannya cuma satu, Pak. Apa? Dia mau enggak? Itu ya. Kalau lo siap, mudah-mudahan dia mau. Mudah-mudahan mau ya. Ayo sekarang, Siap, Pak. Pak, Ayo. dibantu Bang Sel Pak ya. Ya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaannya Oh, di gitu. siapnikah.org. Cocok. Jadi gini, Asel. Ini Diktel ini akan Aku membantu. kayak beneran Iya, kayak ya. Sel, Iya. ceritain tentang apa ini saya mungkin supaya Bang Marcel ini bisa paham betul ini. Oke. Yang dipegang ini apa kelihatan web tuh ya? Iya. Dan Kelihatan buka ya. guys. Iya. Oke. Ini kayak di eskalator depan mau Iya. menyelamatkan dunia gitu. Boleh Kak. Iya, boleh Kak. Jadi kan sekarang tuh banyak generasi milenial tuh kayak misalnya Bang Marcel lagi Iya. ngomong nih aku galau. Jangan aku panggil suka- Iya. abang lah. Apa dong? Panggil sayang. Lanjut Kayak kan. suka galau gitu sebenarnya aku udah siap belum sih menikah gitu Iya. kan. Oke. Nah, jangan galau. Dan galau. Ternyata ada website yang bisa menangani kegalauan itu. Oh, Namanya siapnikah.org gitu. Oh, Oke. Di sini lengkap banget, banyak banget artikel-artikel yang bisa abang baca, teman-teman baca gitu soal kira-kira apa sih yang harus disiapin kalau mau Oke. nikah. Nah, terus ada juga nih kita menghitung kesiapan, gitu. Oh, Hitung kesiapanmu. ada. Ada. Jadi kalau misalnya nanti Bang Marcel di atas 80, berarti udah siap. Nilainya Oh, udah 80 dia nggak Nilainya. siap. Iya. Itu Oke. umurnya tuh. Nah, itu Nah, Poinnya ya, Oh. poinnya ya. Nah, nanti Skornya. 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 Skornya di atas 80. kalau Tapi 80 umurnya out saya. Iya, iya Pak. kalau di bawah berarti masih banyak yang harus Dipersiapkan lagi. Oke. Tapi kabarnya katanya di website ini ada juga berita tentang harga tas hari ini. Nggak ada dong. Enggak deh. Nggak ada. Saya kira, Pak. Nggak ada. gitu. Yaudah, yang pertama gimana ngisinya? Caranya Ah. Nih, boleh nih langsung aja Boleh, ke boleh. Marcel. Isi. 08. Oh, bukan diminta nomor Oh, HP. bukan nomor HP ya. Indonesia tuh. Duduk-duduk Iya, iya. saya. Sini, Pak. Ya. Bapak duduk dulu, Pak. Saya udah tiap hari duduk di sini. Aduh, jadi gimana Isi nih, dulu Neng? biodatanya. Sih, awalnya ngajarin lama-lama jadian ya. Pak, saya duduk sini Pak ya. Iya, iya. Nah, di Nah, dalamnya mm-mm. itu ada 10 indikator dan 50 pertanyaan. Oh. Kurang lebih 50 pertanyaan. Nah, 10 indikator, 50 pertanyaan. Hmm. Tapi kamu udah Apa? kakinya sakit nggak? Emang kenapa? Bisa jalan? Bisa. Jalan yuk kapan yuk? Bentar ya. Pak, bentar ya. Ayah, ayah. Iya, iya, bentar ya. Mana nih? Mana nih? Ayahnya ada di sini. Oh, iya, iya, iya. Dulu. Panggil bapaknya ayah. Panggil juga dong, Pak. Ini kan ada anaknya di sini. Panggil dong Ibu. Mbak Sel, baca dulu nomor 1 apa? Nomor Nih. satu nih. Nih, kita mau di sini. Nih, sini aja. Kita biar orang-orang tahu Iya, juga. Pak. Ya. Kesiapan fisik. Siapan fisik. Memiliki riwayat penyakit, darah rendah, darah tinggi, hepatitis, penyakit kelamin, ada nggak? Enggak ada. Penyakit miskin dong udah. Tidak. Heeh. Oke, secara fisik, saya sudah siap bekerja menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Siap. Iya. Hmm. Oke. Secara fisik. saya sudah siap mengerjakan pekerjaan di dalam rumah, mengasuh anak, memasak, mencuci. Siap, Pak. Oke. Siap. Siap melakukan hubungan seksual. Banget, ada nggak? Oh, nggak ada ya, nggak ada, cuman dia doang ya. Kesiapan finansial, memiliki pendapatan tetap. Tetap. Oke. Hmm. Mandiri dalam keuangan, maksudnya tidak membebani orang tua atau tidak. Enggak, Pak. Oke. Kesiapan mental, siap menghadapi kekurangan pasangan yang tidak sesuai. Siap. Misalnya pas ente tahu setelah menikah taunya Istrinya istri gila. ente kalau di mall jalannya ini Gak kayang. Gitu. siap menerima. Siap, saya. Oke. Ternyata istri ente kalau di rumah suka bongkar-bongkar keramik. Oh gitu. Oh, jatuhnya kuli emang.
Berikutnya, berdiskusi jika pasangan memiliki kebiasaan yang jelek atau tidak umum. Oh, siap saya. Oke. Siap mendapatkan pasangan dari kelas ekonomi yang berbeda. Siap banget ya mah. Oke. Siap menjalani kehidupan keluarga yang tidak sesuai harapan. Siap. Oke. Siap menjadi orang tua yang memberikan teladan bagi anak-anak. Wah banget itu mas saya pak. Oke. Berikutnya, siap menerima anak dengan kondisi yang tidak diharapkan. Siap. Jadi anak saya ke mall kayang juga gitu. Sama kayak istrinya. Siap melaksanakan pengasuhan anak di era digital. Siap pak. Oke. Siap menghadapi sikap dan perlakuan yang tidak baik dari keluarga besar. Siap. Misalnya sama keluarga istri dihina-hina. Oh, kalau ini mah dari awal pak. Marah atau berteriak jika saya merasa kesal dengan beban pekerjaan. Tidak. Wah. Saya lebih bunuh diri. Langsung mati aja udah. Berteriak atau melempar barang bercanda atau menggerutu jika saya marah. Tidak. Tidak lempar barang ya. Barang Tapi bakar. Bakar langsung. Barang kan mahal pak. Oh, kita iya. jaga. Jangan yang dilempar dirusak. pantun aja ntar. Jadi marahnya begitu. Beli kedong-dong gitu. Sama istri begitu. Boleh. Lempar pantun aja kita. Mudah tersinggung jika ada ucapan yang tidak berkenan di hati. Tidak. Tidak, Saya ya? nggak baperan orangnya. Nah, karena udah terlatih ya. Udah terlatih. Dihina-hina. Sering dihina. Mengalihkan pembicaraan jika lawan bicara berbeda pendapat. Tidak. Kita lebih konsultasi. Oke. Berembuk. Ya kan? Ideal banget sih lu jadi suami, Sel. Parah banget Ih, jadi pengen kawin. Sekarang kesiapan sosial. Mudah menyesuaikan dengan berbagai kondisi lingkungan dan pertemanan. Ya. Oke, Marsha benar. Ini orang salah satu orang yang gue kenal, gampang banget bergaulnya. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan kemasyarakatan. Iya, betul Pak. Oke. Saya sering narik sampah. Oke, sampah apa? Sampah masyarakat. Narik saya sendiri. Dapat bergaul dengan teman-teman pasangan. Dapat dong. Oke. Kesiapan moral. Moral. Menaati perintah Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama. Iya, pasti. Jujur dalam ucapan dan tindakan. Iya. Iya. Pak, mohon maaf ini tes CPNS ya? Oh, bukan nih. Bukan. Ini apa sih, Pak? Saya bingung dah. Kesiapan mental lu untuk menikah, lu udah siap. Ya, banyak amat pertanyaannya. Bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Sabar banget. Sudah berapa tahun? Miskin 23 tahun. Kayaknya langsung sakit, Bapak. Tidak menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Tidak. Oke, kesiapan interpersonal. Menjadi pendengar yang baik pada saat orang bercerita. Iya, Pak. Curhat. Memiliki hubungan sosial, memiliki hubungan yang baik dengan semua orang dari berbagai umur dan tingkatan sosial ekonomi. Iya. Mengetahui alat-alat kontrasepsi. Iya. Oke. Saya tahu, Pak. Ada kondom, ada susu, pil. ada pil. Kesiapan intelektual. Saya sudah mencari informasi pengasuhan anak. Tidak, urus sendiri. Miskin nggak boleh ngeluh. Nggak boleh sombong. Saya sudah mencari informasi kesehatan reproduksi. Ya. Saya sudah mencari informasi kehidupan keluarga. Ya. Saya sudah mencari informasi pola hidup sehat. Pas banget, Pak. Kirim ya. Kirim ya. Kirim. Ini kirim. Set. Email nih. Pak, gimana Pak kalau segini Pak? Ya ini, jelas kan Tel? Kalau 90 segini, 94 Sini Kak, sini Kak. Coba baca tuh di bawah ada keterangannya. Kuesioner kesiapan menikah telah selesai. Wih. Skor Anda 94,12. Artinya tuh tanda bintang. Bila skor di bawah 80, kemungkinan besar Anda belum siap. Kalau sudah di atas 80 berarti Anda seharusnya sudah menikah. Dan Anda sudah siap untuk menikah. Secara mental tuh. Rekomendasi untuk Anda, rekomendasi yang Ini tepat. cewek-ceweknya? Bukan. Kira-kira Rekomendasi yang tepat dapat meningkatkan kesiapan Anda untuk menikah. Jangan ragu untuk membaca rekomendasi di bawah ini. Siap. Nah, 1, memiliki riwayat penyakit dan Anda ini tuh. Tetap jaga kesehatan rekomendasinya. Dalam kehidupan sosial, maka Anda harus bisa mementingkan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan ini, Marcel dinyatakan siap menikah. Jadi kapan? Waduh. Itu syaratnya. Apa Itu tuh, Pak? syaratnya, Pak. Ada yang mau. Ya itu dia Pak pertanyaannya. Bapak mau nggak? Banyak di sini. Oh Banyak di iya. sini. Aduh. Wah, Sel paling Ini, Pak. nggak secara kuesioner website yang dibuat sama BKKBN, lo dinyatakan sudah siap secara mental, benar ya Siap. Pak?
siap. Oh, karena tadi dalam kehidupan ternyata itu luar biasa, kuesioner pertanyaan-pertanyaannya dibuat oleh para pakar ya Pak ya? Betul. Dan itu sudah kita uji coba. Uji coba, Pak. Ya tentu awalnya nggak seperti itu. Banyak terus diuji, berkurang, pertanyaan-pertanyaan tadi yang nggak cocok dirubah. Karena memang yang kerjakan pakar pada psikologi. Jadi ini sudah yang finalnya. Finalnya. Tentu ini kan ini kita baru. Bisa jadi itu dalam beberapa tahun kalau ada pendapat-pendapat ahli yang lebih itu mungkin bisa aja dievaluasi. Tapi paling tidak inilah yang sekarang ini. Jadi kalau misalnya Marcel tadi 94 Iya, Pak. dan itu dijawab dengan jujur, artinya memang sudah sangat siap. Wah, berarti Sel, ini harus dilaporkan ke Dokter Hasto tentang hasil ini. Langsung nih, Pak. Karena kan tadi kita janji, apapun Nah, hasilnya, iya, kita mau laporkan lagi ke Dokter Hasto. Jadi Pak Dokter nungguin kita. Ibu ya, Pak Kepala di situ, di ruangannya standby. Pak Marcel, Iya, Pak. dari sisi kesiapan, Iya. cukup siap lah. Oke. Siap. Tapi kan ada informasi-informasi lain yang perlu, yang tadi nggak ada di situ, terkait dengan tadi. Kalau di sini bagaimana kalau kita nanti ingin menunda atau ingin menjarangkan, karena ada hubungannya dengan kesehatan. Kalau sudah berkeluarga, sebelum ini kita juga ada punya tagline kita 2 anak cukup ya, walaupun sekarang ini mungkin sudah nggak didengar lagi. Tapi tentunya kalau kita sekarang mengatakan bahwa anak 2 itu lebih sehat. Artinya kalau Marcel punya anak, bukan nggak boleh anaknya banyak. Iya. Banyak anak tentu tanggung jawabnya lebih besar. Lebih besar. Karena tugas daripada orang tua itu bukan hanya untuk melahirkan anak, tapi mendidik dia, ya kan? Kan? Itu menjadi tanggung jawab keluarga untuk dia menjadi berkualitas. 2 anak itu dari sisi kesehatan, dan ini itu lebih banyak bukti mengatakan literatur itu lebih sehat. Lebih ideal Pak ya? Nah, tapi bagaimana kita bisa mengatur sampai seperti itu? Ada ilmunya. Iya. Ada nggak bagiannya di sini Ada Pak? di sini. Ada ya, Pak? Ada bagian KBKR. Mudah-mudahan Ibu Dani ada di sana. Kita lihat coba. Keren, Saya antarkan Pak. ke sana. Wah, pas Iya. banget Sel. Pas banget, Pak. Kita ketemu Pak, anterin dong Pak. Ayo, kita Biar ke sana, kita Pak. bisa Supaya bisa ketemu lebih- juga, bisa belajar langsung juga. Cocok. Guys, sekarang kita langsung lanjut ke tempat berikutnya di Sambil BKKB saya ini. Kenalkan Deputi KBKR kita yang saya katakan tadi. Iya, Pak, Bapak duluan aja. Saya Cantik ngobrol dulu orangnya. sama staff Baik. Pak ya. Pak, ganti Pak ya. Lu ikut? Saya ngikut. Gimana? Lah, ini kan Yang udah- mau dikonsultasikan Mas. Kan yang mau dikonsultasikan lu masa Yang lu tinggal. banyak-banyak itu kan Mas ya. Oh, iya Pak, iya Jadi, Pak, iya Pak. Sudah mudah-mudahan nanti akan banyak yang Marcel dapatkan. Amin. Jadi ilmu tadi walaupun dari sisi kesiapan Marcel sudah cukup bagus, memang jarang-jarang saya. Oh, Dapat ilmu, kemudian kita juga tahulah sedikit banyak tentang alat kontrasepsi. Amin, Pak. Itu kan juga bagus untuk kita, bagus juga untuk calon istrinya nanti. Kalau itu kan bisa didiskusikan. Di sini yang sekarang ini kita tuju ini kayak Deputi KB-nya ini yang betul-betul berhubungan dengan keluarga berencana. Kalau tadi kan baru siap secara mental. Iya. Nah, belum tahu banyak tentang ada hal-hal lain yang juga perlu diketahui. Oh. KB ini kan tidak banyak yang tahu di sini. Jadi di sini nanti akan dijelaskan Pak nih, Sel. Ini penting Sel. Iya, Pak. Jadi nanti apa setelah menikah lu mau langsung punya anak atau mau nunda dulu? Terus kalau mau nunda dulu berarti alat KB apa yang bisa kita gunakan gitu ya Pak? Persis. Wah pas banget. Keren banget. Emang di setiap pintu depan ada yang kerja langsung nih Pak ya? Iya dong. Iya. Ini kan ini Ada kan MTS lagi nih. bukan sekalian. MTS, Bukan. Sanawiyah. Sana ya. Ini Ini lagi kerja Pak. Iya dong, ini tugasnya semua Ini kan bertugas. mau ngitung udah berapa banyak alat kontrasepsi yang dibagi. Oh, saya kira main cuma tadi. Agak ya. Iya. Mari Ukti. Mari, Ukti. kita tanya, ini ruangan ibu siapa? Ini ruangannya Bu Dani. Ibu? Ini yang punya gawe tentang kalau mau nanya KB, mau tanya alat kontrasepsi apa, Oh. yang mana yang cocok untuk Marcel. Dan jangan bisa IUD, mana tahu. Oh. Pas, kita tanya Oh aja Mak. iya, Marcel bisa IUD, kita tanya pasti. Ini dia Ibu Dani. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Wah, Ibu Dani. Bu Dani. Bu. Ini ada tamu istimewa. Ini Mas Bu, apa Denny. kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini siapa ini? Ini sahabat saya Bu, namanya Marcel. Oh, Marcel. Dia mau menikah rencananya. Amin, Bu. Alhamdulillah. Iya, pengen Iya. orang tuanya nanyain. Nah, tadi makanya saya bingung ngejelasinnya. Saya bawa ke sini. Di sini dibuat paham Iya. semuanya dijelasin. Dan Wah. dia jadi tahu. Iya, betul. Nah, salah satu halnya kalau kita mau berkeluarga kan
ada keluarga berencana nanti dia mau punya anak apa mau nunda dulu. Nah, di Berapa sini anaknya? tuh. Itu. Kemudian kalau siap nikah, siap. Oh siap. Tapi apa Usia sudah? Usia sudah, mental sudah. Aku 25 Bu. Ya. Mudah-mudahan calonnya juga udah ada. Nah, itu calon ini. Itu Bu. Siap tapi calon nggak ada. Itu. Tapi kan itu rezeki Pak. iya, Kita beda, doakan rezeki segera datang. Amin, untuk Marcel. Ya enggak? Iya, tadi udah ketemu di sini. Tadi kan sekalian nyari. Udah ketemu ada 2 di tangga bawah. Nah, bersiap-siap nih. Secara usia siap, secara ekonomi udah siap. Ternyata satu dia nggak dapet izin dari suaminya. Itu sih Istri orang datang. punya orang Itu jangan punya diganggu. orang jadi ganggu, Sel. Tapi ngomong Ibu pemain Barcelona. Kenapa? Kau tahu? Dani Alves. Dari Ibu Dani. Oh, Zeki. Saya tahu penggemar sepak bola loh. Oh, Keren. Ibu apa klub favoritnya? Favoritnya Iya. Barcelona. Oh, Barcelona. Keren. Barcelona. Dek, Mas Ade, silakan. Ya. Dan silakan dulu. Yaudah, yaudah. Saya keluar Ngobrol. dulu. Mangga. Pak Yani, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya Pak Yani, silakan makasih ya. banyak. Iya, Pak, iya. jadi Mari. Pak ya. Keren Bapak. banyak. Cari ya. Iya, Pak ya. Thank you, Pak. Cari Jadi yang tepat. ini nih. Salah ngadepnya sebelah sini mejanya. Mentang-mentang bisa muter jadi berputar-putar. Nah, Gimana? gimana Bu? Ini untuk alat kontrasepsi seandainya nih nggak cuma Nasir, saya penonton yang di rumah yang melihat video ini juga tahu apa sih yang bisa digunakan untuk Iya. laki, untuk perempuan, caranya gimana, nentuin kita cocoknya apa tuh gimana? Ya, pertama ya, kita lihat dulu terutama umur istri. Umur istri. Umur Oke. istri. Oh, bukan yang laki berarti Bu ya? Karena gini, kenapa istri? Karena dia yang beresiko ya, beresiko hamil. Dan kita mungkin Pak Kepala juga udah nyelasin ya. Ya. Usia ideal untuk melahirkan, untuk hamil melahirkan seorang perempuan itu antara umur 21 sampai 35. Oke. Nah, di rentang waktu itu kapan dia mau hamil? Kemudian berapa jarak yang ideal untuk melahirkan dari anak 1 ke anak 2? Kapan mengakhiri kan gitu, ya kan? Nah, sekarang ceritanya mau apa dulu? Mau habis menikah langsung punya anak? Lihat dulu umurnya. Lihat dulu umurnya. Nah, kalau umurnya di bawah 21, lebih baik tunda dulu. Tunda dulu Bu. Bisa pakai kontrasepsi. Misal yang pil ya, pil tahu ya? Iya. Ini ada contohnya nih. Pil KB Oh iya Bu, coba. ada Bu. coba. Iya, iya, iya. Nah, ada pil ya. Pil KB. Ini pil KB, yang ini pil kolin. Iya. Kalau yang ini pilek Bu. Ini progestin untuk ibu menyusui. Oke. Yang ini pil kombinasi untuk ibu yang tidak menyusui. Dimakan 1 hari 1 butir. Tidak boleh lepas. Oh, harus setiap hari. Nggak boleh Pagi, lupa. siang atau malam? Bebas. Lebih baik waktunya sama. Kalau hari pertama malam, Malam terus. besoknya malam. Malam Nah, terus. Nah, makanya pakai itu biasanya pakai HP. Alarm bunyi cucut cucut. Nah, minum. Oh, ini ada jalurnya berarti arah minumnya ya, Mbak? Iya. Gini. Oh, gitu, Pak. gini. Tuh Iya. ada garisnya saya. Ada harinya Ada biasanya harinya. tulisannya. Jadi supaya mengingatkan oh ya ini Senin ya. Oh yang ini kayak gitu ya. Itu oke. kalau ini yang harian. Kemudian ada yang suntik. Kalau ini suntik biasanya untuk 3 bulan. Misal mau nunda 3 bulan nih. Mau, Yang ini 3 mau bulan bulan. madu. Tapi bukan madu, 3 bulan madu. 3 bulan madu. Nah, 3 bulan madu ini 3 bulan. Bisa untuk 3 bulan. Jadi nanti dulu deh hamil pakai ini bisa gitu ya. Ini 3 bulan sekali. Nah, terutama misalnya ini kami rekomendasikan untuk yang ingin menunda kelahiran anak pertama. Tapi mohon maaf Bu, Ibu jualan apa gimana Bu? Enggak, ibu ngasih tahu. Memang Ibu ngasih kita tahu. itu sosial marketing. Oh, berarti emang ini yang dibutuhkan berarti Bu ya untuk Ya, orang-orang. macam-macam. Ini kalau yang implan ini biasanya untuk menunda dari anak 1 ke 2 karena ini jaraknya 3 tahun. Oh, sekali pakai ini untuk 3 tahun. 3 tahun. Ini susuk nih ini setelah kita pakai orang jadi naksir atau gimana? Atau enggak yang makin Karena kan susuk katanya bikin cakep, bikin apa. Itu susu kecantikan. Oh, ini susu KB. Oke. Ya. Ini 3 tahun. Ini bisa 5 tahun sampai 8 tahun. Ini Ayudi namanya. Ini masuk bukan- dalam rahim. Ini bukan yang biasa dipakai buat nyolong motor. bukan itu mah kunci teh, Kunci Pak. teh. Itu Tapi kunci ini teh. Ini bukan Mirip ini ya? bentuknya teh. Oh, beda ya? Iya bentuknya kayak teh. Koper tea namanya. Ini kopernya nih. Ini tembaga ya. Ini masuk rahim tapi dipasang Masuk di di rahim. ibu di Diikat, organ. Bu. Di dalam Oke. rahim ibu. Nah, ini benar saya nggak tahu. Kalau ini dia bekerjanya gimana untuk menghambat kehamilan?
itu mencegah pertemuan antara sperma dengan telur. Oke. Ya kan, dicegah karena ini ada di dalam rahim gitu loh. Oh, gitu. Ini kalau mencegah ovulasi, telurnya nggak akan Telurnya nggak akan jadi nggak bisa dibuahi. Iya, betul. Oke, ini juga sama. Oh, jadi kalau telurnya ini nggak tahu nggak ini berkembang. apa? Itu tahu Bu. Tahu ya? Tapi Di jempol apa di mana ini? Di Tapi pasarnya. teman saya pakai ini kondom, Kenapa Pak? Bocor. sama dia dipakai tapi tetap hamil. Ya pakainya di jempol. Iya. Karena waktu dokter ngejelasin, dipakai nama dokter di jempol. Udah sama dia dipakai di jempol, tetap sama istrinya. Oma dia. bebas berarti. Iya. Bebas landas ya. Saya nggak ngerti Bu gitu-gitu Bu. Mohon maaf. Nah, ini harus tahu, apalagi mau menikah ya. Siapa tahu itu tadi tujuannya pengen 3 bulan madu. Oke. Atau pengen setahun. Oh berarti yang ini untuk laki-laki, ini dipakai di perempuan, Ya, digunakan ini di perempuan. kondom-kondom ya. Ini bedanya apa? Ini kondom rasa perempuan- stroberi, ini rasa nanas atau gimana? Ini kondom perempuan ada juga. Ah serius tuh, baru denger. Oh, ada dok. Ada. Kondom perempuan ada, kondom laki ada. Kondom perempuan di mana dipakainya? Masuk ke vagina. Oh. Nah, dimasukkan. Ada caranya juga harus ada. Itu harus pakai latihan juga dong. Ya. Oke. Ya. Ini kondom aroma, ada aromanya? Ada lagi sebetulnya, ada aromanya. Ada aroma nanas, durian, coklat. Oh ada gitu ya? Saya Ada. pernah pakai, aromanya nggak enak, ternyata aroma alang-alang. Atau aroma apa lagi? Ada lagi sebenarnya, ada metode namanya tubektomi atau vasektomi. Nah itu apa tuh dok? Buat cowok apa buat cewek? Kalau tubektomi untuk wanita, Oke. vasektomi untuk laki-laki. Itu biasanya bagi mereka yang sudah tidak ingin anak lagi. Oh kalau Karena vasektomi berarti yang dipotong terus diikat ya? Ya. Jadi Oh. saluran sperma yang disebut vas deferens itu dipotong diikat Hmm. supaya spermanya nggak keluar. Nggak bisa Meskipun keluar. ejakulasi tetap Oh ejakulasi gitu? tetap. Nah tapi yang keluar apa waktu ejakulasi? Yang keluar? air mani aja. Air mani aja? Iya, Oh tapi nggak ada nggak- kandungan sperma? Nggak ada. Oh. Spermanya ada di pabriknya. Oh gitu. Ya, gitu. Saya kira emang yang keluar kata-kata motivasi ntar. Nah kalau vasektomi kan tadi dipotong, diikat. Kalau tubektomi Abis sama juga. sama juga? Heeh. Oh gitu. Diikat juga ada alatnya namanya tuba ring, saluran tuba dikasih ring gitu. Oh ada ring. Ring Ada ring. tinju. Hah? Enggak dong. bukan. Ring cincin. Oh ring cincin. Oh, ring. Cincin kecil. Oh. Kirain ring basket. Ada yang 3 point dong nanti. Oke. Ya gitu. Berarti udah ya segitu ya tuh. Ya, ini Iya, bisa- Pak. kalau nanti seandainya kamu menikah, mau Rencana nunda pengen atau punya mau anak berapa? langsung, Saya Pak. pengennya berapa kalau ditanya Saya pengennya? pengen sih biar 11 lah biar ikut timnas semuanya. Mau nyanyi Nata Halilintar Iya. 11. Oh. Jadi Gen Waduh, ini Gen nggak Marcel sesuai dengan gitu. ini ya. Iya. Kita kan menganjurkan 2 anak sehat. Oh begitu Bu. Nah, Karena itu tadi, coba kalau istrinya itu kan idealnya 21 sampai 35. Kalau dapat 11 berarti setiap tahun dong. tuh. Kasihan amat. Iya. Oh. Ya, setelah Padahal makan. anak itu harus disusui 2 tahun. 2 tahun Bu. Iya dong. Biar anaknya cerdas, sehat, itu disusui 2 tahun. Lah kok saya 4 tahun nih Pak? Hah? Nah, itu ngepeng namanya. Oh iya berarti sama Kelebihan. saya. Enggak, kalau itu kan justru langsung sama sapinya. Ya udah Ibu Dani, terima kasih ya. Ibu Dani. Sudah menjelaskan. Iya, Nah, iya, kita jadi sama-sama. tahu Mudah-mudahan segera semuanya. deh. Iya Bu. Marcel. Siap Ya. Bu. Amin nih Bu. Sehat ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, saya mau lanjut lagi ke Pak Dr. Hasto. Iya. Oh, Balik iya, lagi iya, ke sana, iya. ke Pak Kepala ya. Tanya lagi yang Iya. dulu. Siap. Mari Bu. Nah, Iya. Assalamualaikum. Mari Ukti. Kita lanjut lagi. Tidak, Sekarang kita Dan. ke sana. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Wah, Bapak Dr. Hasto. Sudah tesnya Pak. Iya, Pak. Ternyata pinter Pak. Ya, kata aplikasinya, dia sudah siap Pak untuk menikah. Iya. Oh ya sudah. Maksudnya berarti secara mental dia sudah siap Pak. Ya, memang itu apa tes yang meliputi ya psikologinya, biologinya, sama secara ekonomi ya. Jadi Dan itu luar biasa Pak, itu pasti dibuat sedemikian rupa. Di situ bagaimana kita berpikir nanti di saat rumah tangga, Iya, mental, bagaimana kita bertindak, ada semua mewakili pertanyaan-pertanyaan. betul. Pak. Dan kalau skornya ada yang kurang kan bisa dibimbing. Jadi Bener. kan, Iya. nah, kemudian kurang apa kan kita bisa lakukan apa pendampingan. Iya, Pak. Nah, buat yang di rumah juga kalau mau tahu secara mental apakah kalian sudah siap untuk menikah Benar. atau belum, masuk ke website BKKBN. Ya. Di mana Pak namanya Pak website-nya? Iya, web BKBN kan siapnikah.org. Nah, itu dia ya. Gampang, ya. Oke, Pak, untuk Marcel, jangan dari Bapak apa Pak? Ya gini ya Marcel, jadi ini jadi agak serius ini ya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jadi dia bisa yakin menapaki kehidupan baru berumah tangga. Kan yang pertama kan kita ini merencanakan itu memang merencanakan calon penerusnya Marcel gitu. Jadi harus Marcel itu harus memikirkan bahwa
nanti ini ya tidak hanya nikah atau membentuk rumah tangga baru, tapi ada manusia baru yang akan hadir karena anak keturunannya Marcel. Makanya harapan saya itu dipersiapkan betul harapan saya. Jadi akhirnya tidak ada anak stunting, tidak ada. Stunting itu apa, Pak? Stunting itu Stunting novel, Pak. Stunting ini ilmu lagi nih. Ilmu lagi nih, Pak. Stunting itu kalau lahir bayinya misalkan orangnya ukurannya di bawah standar, jadi pendek, yang kecil, itu, apa ya? kecil, pendek. Jadi itu kan sebetulnya bisa disiapkan sejak awal sekali, sejak sebelum hamil sampai mulai hamil itu gizi diperhatikan supaya anaknya Marcel lahirnya tidak panjangnya tidak kurang dari 47 cm gitu kan. Kemudian beratnya tidak kurang dari 2,5 kilo gitu. Nah, itu salah satu persiapan yang penting sekali. Jadi besok itu tuh berarti kondisi ya, Pak, bukan turunan ya, Pak? Iya, tidak banyak sekali yang bisa dihindari ya, Pak? Iya, bisa dihindari. Makanya saya tadi kan di depan sudah pesan kalau nikah itu jangan hanya menyiapkan pre-wedding, tapi ininya penting sekali untuk disiapkan betul seperti apalah. Kemudian ya nasihat pernikahan berikutnya itu kan kalau misalkan istri sudah hamil untuk menuju persalinan yang sehat kan ada nasihat suami siaga. Jadi nah ini Marcel juga harus memahami kalau istri hamil itu suami harus siaga ya. Jadi suami siaga. Suami siaga. Oke. Gitu. Pak Denny udah 2 kali, Pak. Siap antar jaga. 2 kali apa maksud lo? 2 kali siaga kan ada kedua. Oh iya, kira 2 kali kawin. Mas Denny udah pengalaman jadi suami siaga. Siap antar jaga. Siap antar jaga. Jadi kalau istri hamil itu kan apalagi udah dekat-dekat 9 bulan itu kan wah ini suami harus siaga ini betul-betul. Sekarang kan melahirkan itu suami suruh dampingi istri. Jadi kalau dulu kan justru suami nggak boleh. Kalau sekarang ini kan suami itu harus dampingi istri. Kemudian pada saat istri itu proses melahirkan, suami kadang-kadang malah diminta untuk memangku itu, dia mangku istrinya itu dari belakangnya gitu. Nah inilah kehadiran suami yang betul-betul siap secara mental itu seperti ini gitu. Jadi jangan hanya siap untuk menjadikan hamil tapi siap untuk mendampingi pada saat melahirkan. Ini kan penting ya. Jadi jangan cuma di awal doang ya, Pak ya. Ya, harus di akhir juga ya. Tanggung jawab lah. Ini butuh keteguhan mental suami. Berarti ini dites betul nih, coba suami pas istrinya itu mau melahirkan nangis-nangis teriak-teriak, suaminya gimana ya, wajahnya seperti apa ya, apa bengong-bengong atau bingung atau apa. Nah ini supaya apa ya, ikatan batin antara suami, istri dan anak yang dilahirkan itu betul-betul terbentuk di dalam proses itu, dalam proses waktu pendampingan itu. Karena kan apalagi kalau anak pertama misalnya itu kan belum pernah suami istri menghadapi kondisi genting yang serius gitu kan bersama gitu, yang taruhannya juga nyawa gitu. Iya Pak, waktu itu saya ngedampingin Pak, saya bahkan dokternya Denny mau motong tali pusatnya biar anak Denny yang memulai kehidupannya Denny gitu. Oh boleh dok, boleh nih dipotong ininya, potong. Ya itu kan itu luar biasa loh Mas Denny, itu artinya kan betul-betul ada peristiwa yang nggak bisa digantikan dengan kata-kata. Bener dok, saya benar-benar ngeliatin dok mulai dari kepalanya keluar gitu. Nah ingatan itu lo hadirkan di saat ada cewek lain yang mau mengganggu rumah tangga. Lo hadirkan istri pernah berhadapan hidup dengan mati. Luar biasa. Ini testimoni yang luar biasa loh. Kalau saya bicara teori, beliau ini bicara satu pengalaman pribadi yang sangat keren. Gitu pengalaman religius. Itu menegangkan banget tuh, Pak. Itu menegangkan, kita ngelihat banget istri kita antara hidup mati bener-bener kayak wah payah banget istrinya dok. Sampai waktu itu yang dibuka lumayan banyak dijahit gitu karena kan nggak keluar. Alhamdulillah waktu itu normal dok. Bagus lah itu. Saya juga merasakan ketika istri saya kan anak pertama itu kan 2 hari 2 malam nggak lahir tuh sakit tuh istri kita kan tidur di kamar yang sama dalam di rumah sakit itu kan kita merasakan aduh kalau istri bilang aduh sakit itu kan hati kita itu seperti teriris-iris itu. Kalau bukaan nambah pembukaan nambah berapa itu kan
saya sebagai dokter aja waktu itu saya belum spesialis ya, saya masih dokter umum, itu rasanya beda sekali itu. Sehingga setelah ya tadi Mas Dhani sudah sangat bagus sekali ketika betul-betul punya pengalaman begitu sampai akhirnya bisa menceritakan yang bagus sekali. Ada orang godaan siapapun tidak akan tergoda. Iya. Itu luar biasa. Padahal godaannya kan banyak, artis-artis tapi bisa bicara gitu menurut saya luar biasa. Ini yang oleh para keluarga-keluarga di Indonesia saya kira boleh dicontoh lah, bahwa orang yang godaannya banyak aja bisa bicara demikian hanya karena peristiwa nemenin istri lahiran. Melahirkan. Maka cintailah istri, keluarga, suami dan anak, itu penting sekali. Ya. Tapi kan saya belum nikah nih Pak. Iya. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Sudut pandang dari Pak Denny sama Pak Dokter. Ya. Menurut Bapak nih keluarga tuh gimana Pak? Ya, bagi orang yang sudah menikah Pak, kalau aja. buat untuk saya, Pak Hasto juga. Iya nanti Kalau saya. saya- Ini Mas Denny dulu nih Mas Denny. Coba deh Pak, keluarga tuh itu gimana? akhirnya tempat pertama di saat kita kembali dari kesibukan, di mana mereka adalah orang-orang yang jujur memberikan kita masukan, menguatkan kita, melihat anak-anak, dan yang terpenting adalah keluarga adalah momen pertama anak belajar apapun. Jadi tentang pelajaran apapun, tanggung jawab, rasa sayang, hal itu didapat pertama dari keluarga, ya oke. Selama keluarga itu bisa menciptakan kondisi yang baik untuk si anak, ke depan anak itu akan jadi anak-anak yang bisa diandalkan. Keren. Gitu dok ya. Ya, itu 100 sekali apa yang dikatakan Mas ini, itu kan sudah 8 fungsi keluarga ini. Iya. Ya apa untuk fungsi pendidikan, pengasuhan, cinta kasih, itu diungkapkan sepenuhnya sama Semuanya Mas gitu ya, Dhani. Pak, ya? Iya, itu luar biasa, dan itulah keluarga. Dan kalau kita itu menjalankan seperti Mas Dhani tadi, itu sudah, kita itu ibarat beragama, sudah separuh dari kehidupan agama itu sudah terlaksana. Ya sebetulnya kalau orang nikah itu kan sudah menjalankan separuh kehidupan, ya ketaatan kita pada Tuhan sebetulnya. Ya kenapa? Ya suami itu ketika memberi perhatian itu dicatat pahalanya dicatat itu. Karena ini kita itu kerja sampai malam sampai apa itu kan, kalau niatnya ini niat nyari apa ya istilah nafkah untuk istri, untuk keluarga kan lain gitu. Coba kalau belum nikah niatnya apa, kan kadang-kadang nggak jelas. Iya benar juga Pak. Iya, kalau belum nikah itu dapat uang kan loh. Iya. Jadi mungkin punya Benar, pengalaman benar, juga. benar. Waktu dapat uang sebelum nikah kan, Benar. kan arahnya kadang-kadang entah jelas entah tidak jelas. Iya, kan. benar. Tapi kalau kita itu berangkat dari rumah, saya memang kerja, terus saya itu memang juga ada dapat rezeki lah. Rezeki ini sebagai bagian dari ibadah saya untuk kepentingan keluarga, sudah jelas dicatat di dunia dan di akhirat. Ya, kayak itu kan. Lah, istri si perempuan itu kalau ya nyemerkan sepatu suami, wah surga. Mijiti suami, surga. Lah sampai segitu loh. Lah kalau enggak ada suami, mana surganya kan juga susah juga kan nyari surga. Tapi kalau ada suami itu ngapain suami? Nyiapin makan suami, surga. Nyiapin makan suami, suaminya ternyata nggak mau makan, alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting udah saya siapkan, juga tetap berpahala, kan keren itu. Coba kalau nggak ada suami, nggak ada istri kan sampai hampa gitu ya. Iya, sampai perintahnya itu kan, kalau di dunia ini ada orang yang boleh menyembah orang, itu maka istri lah yang disuruh nyembah suami. Itu kalau boleh, tapi kan nggak boleh. Bener. Kita kan nyembahnya pada Tuhan ya. Tapi kalau boleh nih, kalau boleh maka perintah itu istri kepada suaminya. Tapi itu nggak boleh. Itu betapa apa ya agungnya lah suami itu bagi istri itu. Nah tapi suami juga untung karena apa tadi? Nah, kalau memberi nafkah ya dapat juga pahala anak. Mas Denny kan pulang kerja malam itu untuk anak atau istri. Ada orang muda yang sweet. Ternyata ingat waktu motong tali pusat. Ingat waktu istrinya dijahit. Itu keren banget loh. Ini saya sudah nggak usah ngajari keluarga-keluarga panjang lebar, ini dengan satu kalimatnya Mas Denny selesai. Enggak, tapi malah kita dapat pencerahan banyak sekali setelah ngobrol-ngobrol dengan Dokter Hasto. Iya, ya. Pak. Nggak pernah bisa sebentar ngobrol sama Dokter Hasto. Kita jadi tahu banyak, bahkan yang lebih penting kita tahu jadi BKKBN ternyata nggak cuma ngurusin keluarga berencana aja Iya, dong. iya. Ternyata banyak banget, ada Iya. kependudukan, ada pemberdayaan keluarga, tadi Kan itu. ekonominya juga bantu. Dan Iya. jangan lupa tanggal 29 Iya. Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Dan jangan lupa salamnya berencana itu keren. Berencana itu keren.
Berencana itu keren. Berarti kayak Marcel sekarang mau berencana, nanya-nanya, belajar, berarti ini keren dong Pak? Iya, itu termasuk keren. Nanti banget, Pak, ya. kita doakan keluarganya menjadi keluarga yang keren, berkualitas, yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke. Tapi kan ini bukan buat saya doang, Pak. Iya. Anggota milenial, sahabat-sahabat miskin di luar sana itu kan juga Iya. perlu tuh, Pak. Bener, ya. harus Iya, pokoknya iya. buat teman-teman milenial, anak-anak yang akan merencanakan pernikahan, jangan lupa terus rencanakan karena berencana itu keren. Pastor, terima kasih ya Pak. Terima Wah, kasih. sampai ketemu lagi. Ya, jangan kapok loh main Siap. di sini ya. Baik. Senang sekali. Meskipun ada satu yang kurang tadi saya, Pak. Apa? Biaya, Pak. Oh, biar. Itu gampang, itu urusan gue. Lu kan sunat aja gue yang ngurusin. Ya. Nikah juga. Iya. Iya, iya, iya. Bosnya. Iya, iya, Pak. Masih dari situ ya. Bapak. Oh, sudah Belum, Pak. biar aja. Ah, jangan begitu, Pak. Oh, Wow. biar berarti saya taruh sini. Nggak ya, gini ya. Konsep Coba. buat ngangen lah bahasa Jawa. Iya, Pak. Iya, iya. Ya Pak, Bisa kita bermanfaat. pamit ya Pak. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak Dokter Hasto. Salam untuk keluarga. Siap. Sukses. Saya doakan yang jodoh. Amin. Amin, Amin, Pak. Masih, iya, iya. Let's go. Mari, Iya, Pak. Monggo-monggo, masih. Nah, guys, tuh luar biasa Pak. penjelasannya. Kita jadi tahu di BKKBN ternyata nggak cuma ngurusin keluarga berencana aja. Sel, lu dipuji. Iya, Pak. Karena lu udah berencana. Tadi Pastor sendiri bilang Marcel sudah berencana. Berarti Marcel lu keren. Udah Karena siap berarti, Pak. berencana itu Keren.